10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Selamat bertemu kembali, semoga semuanya dalam keadaan sehat dan tidak kekurangan satu apapun. Hari ini kita akan mempelajari mengenai sel semi absolut. Jadi kita akan membuat suatu tugas, yaitu bentuk tabel perkalian yang bilangannya 1 sampai dengan 5 dengan rumus bilangan pertama kali bilangan kedua. Jadi kita buatkan dulu. Kita persempit kolom A. Lalu di sini kita letakkan tanda bintang. Sebagai simbol perkalian. Tanda bintangnya ya. Kemudian di sini angkanya 1, 2. Lalu kita isikan aja dengan autofill. Dan yang ini 1, 2. Lalu kita isi dengan autofill juga. Sekarang kita tambahkan dulu satu kolom di samping B. Klik kanan insert. Lalu kita perlebar dulu kolom B nya. Yang ini kita blok. Kita blok dari B4 sampai B8. Lalu kita gabungkan merge and center, wrap text, middle align. Kemudian kita ketikkan bilangan pertama. Setelah kita ketik seperti ini, kita ubah tampilan, kita ubah orientation dari teksnya. Kita buka dulu orientation. Misalkan kita pakai rotate text down. Hasilnya begini. Atau kita ubah saja menjadi vertical text. Hasilnya begini. Kita ganti aja menjadi rotate text up gini ya, bilangan pertama rotate text up. Kemudian yang ini kita blok dari D2 sampai H2. Lalu kita gabungkan dulu merge and center, wrap text, middle align. Lalu kita ketikkan bilangan kedua. Sekarang kita akan membentuk suatu rumus pada sel D4, dan rumus ini akan kita kopikan untuk keseluruhan sel yang masih kosong. Jadi kita akan bentuk rumus di sini dulu ya. Sebelum membentuk rumusnya, maka kita harus menganalisa sifat perkalian ini. Rumusnya adalah bilangan pertama kali bilangan kedua. Apabila sel pointer di sini, maka rumusnya kalau kita analisa ya, ini menjadi C4 kali D3. Kita tuliskan dulu sama dengan C4 kali D3. Selanjutnya bilangan pertama kali bilangan kedua, berarti 1 kali 2. Nah, pada saat 1 kali 2, maka ini rumusnya menjadi C4 kali E3. Yang di sini ya, C4 kali E3. Kemudian 1 kali 3. 1 kali 3. Bilangan pertamanya 1, bilangan keduanya 3.
Maka ini rumusnya menjadi C4 kali F3. Hasilnya di sini. Nah, setelah itu saya lanjut ke perkalian kedua. Jadi saya tidak menganalisa sampai 1 kali 4, 1 kali 5 ya. Saya lanjutkan ke perkalian 2. 2 kali 1, bilangan pertamanya 2, bilangan keduanya adalah 1. 2 kali 1, maka rumusnya menjadi C5 kali D3. Hasilnya di sini. C5 kali D3. Yang berikutnya 2 kali 2. Bilangan pertamanya adalah 2, bilangan keduanya adalah 2. Maka rumusnya menjadi C5 kali E5. Ya, selanjutnya bilangan 2 dikali dengan 3. Bilangan pertamanya 2, bilangan keduanya adalah 3. Maka rumusnya menjadi C5 kali F3. Seperti ini ya. Jadi setelah kita berhasil menuliskan pola perkaliannya, rumus-rumusnya, sekarang kita akan menganalisa. Kita perhatikan di bagian ini. Bilangan pertamanya. Di sini bilangan pertamanya C4, dari atas sampai ke bawah C-nya tetap sama, tetapi di sini ada perubahan pada baris ya. Dari 4 menjadi 5. Nah, setelah kita tahu bahwa C-nya dari atas sampai ke bawah sama, maka kita dapat mengunci pergerakan kolom C. Jadi untuk mengunci pergerakan kolom C, maka ini kita gunakan tanda stringnya atau tanda dolar ya. String C4 kali. Kita lihat yang bilangan keduanya. Di sini pada posisi barisnya di sini dari atas sampai ke bawah 3. Sedangkan pada posisi kolom dari D menjadi E menjadi F, kemudian D menjadi E menjadi F. Yang tidak berubah adalah kolomnya, yaitu kolom ketiga. Maka untuk pengunciannya yaitu dikunci pada baris ketiga. Jadi D string 3. Nah, jadi kita sudah dapat satu formula untuk sel D4. Jadi kita buatnya begini. Kita klik dulu di sini. Nah, sekarang yang mau dikunci adalah kolom C. Jadi di depan C kita letakkan tanda dolar yang dibaca string. Kemudian kali dikali D3. Untuk D3-nya yang ini yang mau dikunci adalah baris ketiga. Jadi di depan 3 kita berikan tanda dolar yang dibaca string. Maka formulanya menjadi sama dengan string C4 kali D string 3. Kita enterkan. Muncullah angka 1. Klik kanan, kita kopikan dulu. Lalu kita blok dari D4 sampai H8. Kemudian di tempat enter blok. Setelah di blok ini, di menu home ini ada tombol paste ya. Kita klik aja paste-nya. Maka di sini muncullah hasilnya. Jadi kita cek ya, 1 kali 1 hasilnya 1, 1 kali 2 2, 1 kali 3 3, 1 kali 4 4, 1 kali 5 5. Kalau kita cek aja secara acak ya, 4 kali 4 harusnya 16 ya. Ini benar. Nah, jadi
yang bentuk seperti ini merupakan sel semi absolut, yaitu sel yang terkunci pada salah satu baris ataupun kolom. Kalau yang ini terkunci pada kolom, kalau yang ini terkunci pada baris. Yang selanjutnya kita akan memberikan garis tabel. Kita blok dari C3 sampai H8, lalu kita buka tombol border, more border, kemudian kita berikan garis yang paling tebal ini, colornya kita pilih, kita aktifkan outline, lalu inside-nya kita ambil jenis garis yang ini, kita atur colornya, color garisnya, lalu kita aktifkan inside. Hasilnya begini. Kemudian kita blok dari C3 sampai H8. Kita berikan align center. Lalu kita akan sisipkan satu baris di atas baris pertama ya. Yang ini klik kanan, insert. Nah, jadi udah muncul barisnya. Sekarang kita blok dari B1 sampai H1. Kita gabungkan merge and center, wrap text, middle align. Lalu kita berikan judul tabelnya adalah tabel perkalian. Lalu kita ubah nama sheet satunya. Klik kanan pada sheet 1, rename. Kita berikan namanya adalah sel semi absolut. Seperti ini. Demikianlah penjelasan untuk sel semi absolut pada hari ini. Terima kasih dan sampai bertemu kembali pada video selanjutnya.